Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, Bobby, ini yang sudah pernah aku cari lama-lama, dari lama sih. Cari apa ya? Bukan, maksudnya cari guestnya yang sesuai bidang ini gitu loh. Udah aku cari lama, dan akhirnya baru ada gitu. Oh kan kita kan tidak ada bayaran. Nggak usah gitu dong. Ya kan yang penting mau berbagi gitu loh. Oh, sama aja nggak sih? Iya sih. Oke, udah. Nah, jadi yang mau aku maksud itu adalah tentang MC, tentang dunia public speaking lah, dan pokoknya tentang bagian jadi itulah gitu ya, tentang hal seputar itu. Nah, ini sudah ada guestnya di sini, ada Sarah di sini yang akan share ke kita semua. Jadi tentang MC itu kayak gimana sih dan bagaimananya, dan kurang lebih selak beluknya lah dan apapun dah itu gitu ya. Ada Sarah di sini. Halo pagi Sarah. Halo Kak, ada Bobby dan juga Chris ya? Ya, ada Poppy. Ya, ada Poppy. Halo. Halo, salam kenal Sobat Boci. Aku Sarah Iqbal Noveriska, biasa dipanggil Sarah. Aku sekarang mahasiswi farmasi di Universitas Darussalam Gontor. Kesibukan aku juga selain jadi MC, sebagai voice over talent dan juga kreator video edukasi tentang kesehatan Islami. Kayak gitu. Oke. Ternyata tidak hanya MC-nya saja, ternyata ada banyak embel-embel di belakangnya ya. Iya, kan kita belajar ya Bobby ya. Ya Chris ya. Oh ya, Chris, aku belum ngomong. Oke, ternyata ada banyak juga backgroundnya. Oke, menarik. Jadi nanti mungkin kita ngobrol lah habis ini lah. Itu habis take ini sih, pengen tahu sih aku. Nah, jadi gini, tentang MC kan fokusnya kan tentang MC-nya kali ini gitu. Yang mau kita sorotin gitu ya dari Sarah. Sebenarnya untuk MC pengalaman berapa lama sih? Atau belajar berapa lama sih udah? Kalau pertama kali aku jadi MC itu ketika aku SD kelas 6. Hmm. Tapi kalau bener-bener aku belajar banget tentang dunia per-MC-an itu waktu 3 SMP. Hmm. Oke. Jadi dulu waktu aku SD itu, waktu SD karena keseringan jadi MC setiap hari Senin waktu upacara SD itu, jadinya aku ketagihan sama skill aku di MC. Ternyata aku bisa ya jadi MC Oh. gitu, walaupun masih SD gitu. Nah dari situ waktu SMP, SMA itu aku mulai upgrade skill aku di MC dan aku mulai ikut beberapa klub gitu di SMP. Oke, menarik. Chris SD kelas 6 ngapain? Main PS. Main PlayStation. Nggak sampai mikirin terlalu jauh ya. Beda-beda generasi, Bobi. Oh iya, ya kan biar tahu perbedaannya. Iya. Memang berbeda lah gitu. Oke, menseriusi itu maksudnya apa? Ikut kelasnya kah? Ikut pembimbingan, ada coachnya kah? Atau ada memang ikut ada grupnya kah? Atau bagaimana? Jadi waktu aku 3 SMP itu ada seleksi pembukaan klub MC dan CID. Itu berhubungan dengan MC, announcer, broadcasting, dan juga ada tentang sound engineering seperti itu. Nah, dari situ aku mulai tertarik pengen banget masuk klub itu karena di klub itu ada pelatihan intensif tentang dunia MC dan juga dunia broadcasting. Nah, jadi karena aku masuk ke klub situ, jadi aku lebih sering jadi MC di acara-acara pondok gitu, di event-event pondok pun alhamdulillah aku dipercaya untuk jadi MC gitu. Jadi Hmm. aku jadi MC itu berawal dari karena aku masuk di klub itu gitu kan. Oke. Mulai dari situ akhirnya belajar intensif, akhirnya dipercaya dan ya sampai sekarang lah gitu. Berjalan sampai sekarang. Sampai hari ini. Ya begitu. Oke, nah kalau dari MC, nah kenapa tertarik sih masuk MC? Maksudnya kan untuk ngomong di depan umum kan banyak, kayak contoh aku ya. Aku itu dulu basicku itu dari pidato, habis itu jadi debat. Akhirnya lari ke podcast. Sama sih Bob. Jadi dulu pertama Hmm. kali aku tuh berani mulai public speaking depan halayak umum itu ya karena tuntutan untuk mengikut perlombaan. Jadi kan Hmm. kalau perlombaan pidato itu otomatis kan kita harus ngomong depan umum. Nah dari situ aku ketagihan karena aku bisa ngomong depan umum, jadinya aku tertarik buat jadi MC gitu. Jadi karena aku tertarik dengan skill public speaking, jadi aku tertarik untuk menjelajahi lebih dalam
tentang per-MC-an. Ya ya, mirip ya tentang dari puisi ya. Cuma kalau aku mengambil jalur lebih personal di podcast ini, kalau Sarah ambil jalur yang lebih umum lah gitu ya, lebih banyak orang gitu di MC itu. Iya, masa MC cuma satu orang? Bukan lah. MC kan banyak orang. Iya. Nah ya, jadi makanya jalurnya berbeda, tapi sebenarnya awalnya dari sama dari pidato itu. Nah, nanti aku mau tanya-tanya lagi detail soal itu. Bobby dulu deh. Oh, iya, iya, iya. Panggil Kak aja. Iya, panggil Kak aja. Oh, iya. Kak Sarah itu, Bobby pernah dengar ada yang namanya apa moderator sama MC beda ya? Iya, beda. Jadi kalau moderator itu waktu jalannya di dalamnya acaranya gitu. Kalau MC itu biasanya pasti memulainya di awal acara. Nanti MC akan melempar runtutan acaranya itu ke moderator. Jadi moderator itu lebih untuk memobilisasi dalamnya acara atau intinya acara. Kalau MC itu untuk awal acara dan juga penutup atau closing acara. Jadi makanya kalau di seminar atau webinar itu biasanya ada dua, ada MC dan juga ada moderator karena mereka beda targetnya. Kalau MC itu targetnya ke seluruh audiens di dalam ruangan itu, tapi kalau moderator itu dia ke audiens juga, tapi ke narasumber juga gitu. Jadi saling melengkapi lah antara MC dan juga moderator. Heeh, oke oke. Apa itu tadi bahasanya susah? Apa ya? Itu mobilisasi itu apa sih? Mobil kok sasu? Bukan, bukan lah. Mobilisasi itu seperti mengatur gitu. Oh, mengatur. Ya Mengatur bilang mengatur. jalannya. Enggak akan namanya juga akan kuliah, beda. Oh iya, aku kan enggak sekolah, aku sedih. Bahasanya itu mengatur. Ah, ya, ya. Nah, Bobby mau tanya apa lagi, Bobby? Itu Kak Sarah punya itu enggak apa namanya itu role model nah, role model. Nah, ada enggak MC yang jadi role modelnya Kak Sarah? Oh, MC yang jadi role model. Ada pastinya. Aduh, Kalau aku sendiri, role model aku sebagai MC itu aku lihat dari salah satu alumni pondok aku, namanya Ustadz Happy Chandrayana. Beliau yang selalu support aku dari aku SMP, SMA gitu. Kalau ternyata lulusan pondok pun bisa nanti berkiprah di luar, di masyarakat itu bisa gitu. Jadi dari situ aku mulai semangatnya menggebu-gebu nih tentang MC, tentang broadcasting itu karena beliau. selalu ada, Bobby. Orang-orang hebat di belakang orang-orang ini. Oh iya, iya. Gak cuma di belakang kan ya. Itu kan bahasa itu. Bukan istilah doang, ungkapan doang. Ya, maksudnya membantu, mendorong, mensupport. Nah, ya bener, motivasi. Nah, kalau misalnya untuk MC sendiri, yang tadi di awal ya kan tentang pidato gitu. Mau tanya dulu sih, oh, sampai terakhir kali MC ini masih ada kesan nervous nggak sih? Deg-degan, gugup gitu. Masih ada nggak sih? Kalau nervous itu pasti ada karena tergantung acara ya, Chris ya. Karena semisal aku jadi MC di acara yang formal, ada ketua daerah atau ada bupati, ada wali kota, itu kan pangkat atau jabatan mereka kan pasti lebih tinggi. Jadi kadang ada nervous-nervousnya sedikit gitu. Tapi selalu ingat lagi karena MC itu kan jantungnya acara. Mau seberapa tinggi jabatan atau seberapa tinggi klien tersebut atau audiens tersebut, kalau mikrofon itu udah dipegang MC, ya udah acara itu yang milik MC gitu. Jadi sebelum nervous itu muncul, aku udah persiapan dulu untuk menghilangkan nervous itu. Jadi ada beberapa teknik untuk menghilangkan nervous sebelum aku on di panggung. Itu. Ada itu. Jadi persiapan dulu ya gitu. Tadi menarik sih tadi omongannya tentang jantungnya acara gitu ya. Siapa yang mulai menggerakkan lah. Itu tadi istilah apa? Oh itu mobilisasi. Nah, mobilisasi itu menggerakkan acara. Nah, pernah nggak sih nggak tahu MC kan mengatur kan ya gitu. Nah, mengatur jalannya acara gitu. Dan tadi Sarah bilang kalau sudah MC pegang mic ya udah itu di handle MC gitu. Nah, pernah nggak sih negur orang jabatannya tinggi sih, Pak ngomongnya atau Bu ngomongnya kelamaan Bu, kasarannya gitu. Iya, itu karena tuntutan dan tanggung jawab kita sebagai MC untuk mengatur durasi atau kerjanya waktu ya, waktu-waktu itu memang dari kita harus bisa untuk men-stop bahasanya ya, men-stop pembicara atau narasumber. Jadi mungkin bahasanya diperhalus dengan peringatan. Jadi mohon maaf Bapak atau Ibu, dikarenakan waktunya telah habis atau waktunya kurang 10 menit lagi. Seperti itu. Jadi ada Oh, oke. attitude-nya untuk Ada attitude-nya. men-stop narasumbernya. Saya itu dengar Chris, nggak langsung. Kan bahasa gampangannya kita itu. Ah, ya, ya.
Oke, kan MC kan tadi ya merajut semuanya lah, atau menghubungkan semuanya, dan dia harus membawa acara ini jadi gimana gitu ya. Nah, pernah nggak sih, nggak di depan umum pastinya ya. Pernah nggak sih di komen gitu di belakang-belakang gitu selesai acara gitu, secara turun dari panggung atau dari tempat keluar dari venue itu dibilangin, wah kamu kok gini sih, gini 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 gini. Pernah nggak sih? Ya, pernah Kak, pasti hampir setiap MC itu biasanya ada evaluasinya kan di belakang, mungkin Hmm. kurang apa atau ada apa yang salah gitu pasti ada. Jadi satu pengalaman aku waktu aku jadi MC itu karena waktu itu aku juga jadi MC dadakan. Jadi pagi ini acara, aku baru dikasih tahu kalau aku jadi MC itu tadi malam. Kan Hmm. otomatis persiapannya kan kurang. Nah, dari situ mungkin aku juga salah karena aku kurang juga persiapannya. Tapi waktu hari H acara mulai ternyata aku salah nih pelafatan dalam konteks nama narasumber. Jadi Hmm. kalau di tulisannya namanya Sobar gitu. Tapi aku jawabnya aku ngomongnya sabar gitu. Jadi salah gitu pelafatannya. Nah, dari Hmm. situ aku dievaluasi lagi gitu. Kalau ternyata nama beliau itu biasanya Sobar bukan sabar gitu. Jadi Hmm. karena aku mendadak juga jadi MC, jadi kurang persiapan gitu. Karena kan biasanya kalau jadi MC kan harus profesional, jadi Hmm. persiapannya prepare-nya juga harus matang. Tapi karena mungkin aku belum belum hafal teksnya juga, belum hafal pelafatan beliau itu harusnya bagaimana, itu aku salahnya di situ. Betul betul. Nama itu soalnya ya. Memang nama itu meskipun kayak gitu pengaruh sekali karena ini memang MC biasa levelnya low formal, levelnya gitu. Atau pernah yang nggak formal nggak MC? Kalau informal pernah, cuma jarang, jarang sih, Jarang. karena aku basicnya juga formal dan kalaupun informal itu biasanya gabung jadi semi formal. Jadi Oh ya. ada formalnya nanti diselingin sama unformal gitu. Tapi kalau bener-bener informal banget dari awal sampai akhir itu aku belum pernah coba gitu. Hmm. Biasanya kan digabung soalnya gitu ya. Ya, karena biasanya digabung. Oke. Biasa umumnya kalau orang ngomong di depan umum itu tentang nervous ya. Kalau kita ngomong di depan umum ya, tentang nervous, habis itu tadi tentang takut salah, misalnya gitu, salah nyebut atau bagaimana gitu. Apalagi sih tantangannya? Kalau tantangannya itu biasanya MC adanya perubahan rundown. Jadi waktu kita udah diamanahi untuk jadi MC, itu kan dari klien atau dari pihak penyelenggara ngasih kita rundown tuntutan acara seperti itu. Tapi kadang di waktu hari hanya ada tiba-tiba atau secara mendadak itu ada perubahan teks atau perubahan dari narasumbernya atau materinya seperti apa. Hmm. Dari kitanya itu harus adaptif untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga seperti ini, Chris. Jadi kita harus pinter untuk adaptif gitu. Jadi kalau ada Hmm. perubahan ya kita harus connect untuk mengganti teks itu, untuk gimana caranya biar nggak salah nanti waktu ngomong di depan audiens gitu. Oke, oke. Perubahan mendadak ya. Iya betul. Segala sesuatu berubah tiba-tiba, lalu kita harus adaptasi, harus siap gitu. Pernah juga Bob, Chris Hmm? itu ada satu event yang tiba-tiba di tengah acara itu mati lampu. Nah itu bener-bener semua di aula, dari narasumbernya, dari audiensnya itu kan otomatis teriak dan kebingungan gitu. Tapi pesan aku sebagai MC ya kita jangan jadi audiens atau jadi orang belakangnya gitu. Jangan sampai kita juga ikut panik kayak mereka gitu. Hmm. Biarin urusan perlistrikan, perlampuan ini biar mereka gitu yang ngurus. Urusan kita ya di atas panggung dan dengan audiens kan. Nah, jadi kalau mati lampu kayak gini, itu kita harus tetap ngomong, tetap ngelanjutin kita jadi MC, walaupun mikrofon mati, sound system juga mati, tapi kita harus pede untuk melanjutin acara. Jangan sampai acaranya itu malah jadi kacau, karena nggak ada yang berani untuk mengambil tindakan di saat mati lampu itu, Chris. Oke, oke. Jadi memang itu krusial sekali ya. Bahwa kalau misalnya ada gejala tidak terduga, hal-hal tidak terduga seperti lampu mati atau masalah teknis lain, maka kita harus siap handle gitu ya. Iya, Kak, bener banget. Oke. Nah, itu tadi tentang tantangan-tantangannya tadi gitu. Nah, sebenarnya kalau MC yang bagus versi Kak Sarah ada standarnya gimana sih? Kalau standarnya aku nerapin beberapa yang menurut
aku penting ya Kak. Yang pertama itu smiling voice dan gimana voice teknik kita. Gimana kita itu membawakan suatu acara dengan senyuman, penuh bahagia, penuh keikhlasan, dan juga beberapa teknik sebelum kita itu menjadi seorang MC yang profesional. Untuk keduanya, itu aku merasa profesional itu harus confident. Confident di sini itu bukan cuma kita harus pede di depan orang gitu, tapi seperti yang tadi aku sampaikan, kita harus adaptif sama situasi dan kondisi saat acara berlangsung. Nah, jadi kita harus confident juga buat menanggapi suatu kendala yang dihadapi gitu Kak. Nah, kemudian juga kita juga harus connect. Connect di sini tuh kita harus menyelaraskan hati, pikiran, dan juga emosi karena di teknik suara pun ada artikulasi, intonasi, power, latihan diafragma, tempo bicara, karakter suara gitu. Itu kita harus bisa mengaturnya karena beda kata, beda rasa, juga beda nada gitu. Jadi kita Hmm. harus Hmm. antara emosi, suara itu harus nyatu Kak. Hmm. Oh, banyak yang bahas ya. Kopi aja nggak sempet nyatet. Ya kamu memang nggak nyatet dari tadi. Kan biar kelihatan antusias gitu loh. Ya ketahuan kan jadi nggak antusias. Paham, paham. Nanti kan diputar lagi audionya. Oh iya, ya, bisa ya. Bisa lah. Jadi memang perlu banyak hal yang harus disiapkan dengan teknik-teknik tadi yang khusus gitu ya. Yang perlu memang menjadikan sebagai MC yang baik. Nah ini karena aku pernah belajar tentang public speaking juga ya. Belajar ya kursusnya online lah sih itu sih. Cuma video-video doang gitu. Ada beberapa katanya kalau MC itu tidak ada banyak larangan gitu. Katanya kayak nggak boleh minum air banyak, nggak boleh makan yang bikin serak dan segala macamnya. Iya nggak sih? Ya, jadi memang harus menjaga suara. Menjaga suara itu ya dari makanan, dari minuman itu harus perlu kita jaga gitu biar konsisten. Mm. Oke, ada Tapi larangan kalau lain nggak sih? ya kecuali dari makanan dan minuman ya, kalau menurut aku sendiri larangan itu dari attitude dan gestur. Mm-mm. Kalau jadi MC profesional, itu attitude-nya harus selalu on time. Gimana dia penampilannya, lalu gimana dia respect ke audiens atau ke pihak penyelenggara dan juga klien, itu attitude-nya itu juga harus dijaga. Nggak cuma di depan panggung aja gitu, tapi di belakang panggung pun kita harus berinteraksi secara sosial terhadap tim, kru, dan juga yang lain-lain itu kita harus tetap. Pokoknya attitude itu the first lah. Kemudian yang kedua, itu tentang gestur. Gestur itu kan berarti tentang gimana kita membawakan cara tersebut, gimana kita megang mikrofon, gimana ada kita berdiri, gimana ada kita menyapa, itu juga yang harus diterapkan oleh seorang MC karena larangannya itu kita nggak boleh asal megang mikrofon gitu kan. Kadang ada beberapa orang yang pegang mikrofon aja itu kemana-mana, jadi Mm-mm. kita hadap kanan mikrofonnya malah ke kiri, kita hadap ke atas mikrofonnya malah agak ke bawah, atau mungkin mikrofonnya nutupin muka kita gitu. Jadi beberapa teknik itu gitu. Terkadang kita tidak menyadari akan hal itu, tapi memang harus dibiasakan bahwa attitude dan juga gestur kita itu bakalan dilihat sama banyak orang, banyak halayak, jadi kita harus mempersiapkan itu. Wow, ternyata mic gak sesederhana itu ya. Iya, gak cuma Ya, pegang bener mic banget. ngomong udah gitu. Iya, gitu. Ternyata ada banyak macam teknik sekali di luar sana. Dan yang Sarah sudah ceritakan sebagian tentang teknik, tentang gestur, tentang attitude tadi, bahwa kita harus profesional baik di atas panggung maupun di luar panggung gitu ya. Selesai off stage itu juga sama gitu. Cukup banyak yang kita pelajari hari ini ya. Iya, iya, keren, keren. Belum belum selesai soalnya. Oh iya. Nah, kalau dari Bobby deh gantian. Iya, iya, iya. Nah, ini Kak Sarah kalau nge-MC itu apa bisa jadi kerjaan tetap enggak? Perasaan kapan lalu yang ngomong gitu juga. Ya kan pengen tahu kan. Jadi kerjaan Untuk apa? untuk MC ini jadi kerjaan tetap gimana prospeknya? Ah, kalau mau MC jadi kerjaan tetap, itu memang kita harus mengikuti beberapa komunitas atau organisasi yang memang merekrut kita untuk jadi MC tetap gitu. Misalnya dari wedding atau apa-apa itu kan pasti ada namanya MC tetapnya atau MC beberapa orang gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri, karena aku belum jadi MC tetap, jadi karena aku masih asrama juga, jadi memang aku masuknya itu MC ke yang
acara-acara atau event-event pondok atau waktu liburan atau liburan semester itu aku ngisi beberapa event yang di dekat rumah atau di wilayah rumah gitu. Jadi Hmm. memang semuanya menurut aku kalau mau jadi MC tetap itu kita mau kita jadi MC tetap ataupun enggak. Nah, itu memang harus ikut lagi gitu. Kita harus menemukan komunitas yang bisa Hmm. ngebimbing kita buat jadi MC. Oke, satu level di atasnya lagi ya, harus naik lagi gitu ya. Ya, Hmm. iya benar. Oke, oke. Wah, cepet ya, sudah pertanyaan terakhir ya. Cepet banget. Tapi Bobby deh, coba lagi. Tapi mikir dulu. Oh, ini nama-nama. Nah, coba. Ini apa, Kak Sarah ini kalau MC pernah sampai jauh-jauh nggak? Maksudnya kayak sampai pergi perjalanan jauh gitu. Kalau pergi perjalanan jauh itu nggak pernah ya, karena aku basically karena anak pondok dan juga anak asrama, jadi memang itu yang jadi tantangan aku, karena aku nggak bisa berkiprah lebih jauh lagi. Jadi aku manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Selagi aku bisa MC di situ ya alhamdulillah gitu. Tapi satu, aku pernah jadi MC di acara Basnas. Itu menurut aku suatu pencapaian yang aku sendiri nggak nyangka dan aku bangga gitu. Alhamdulillah ternyata aku bisa gitu. Jadi Hmm. untuk acara yang MC yang jauh sampai keluar kota itu aku belum pernah sih, Babi ini. Serius. Tapi bisa sampai itu. Ceritain dikit dong yang tadi tentang pencapaian terbesar dari sejauh ini di MC. Kalau pencapaian terbesar kecuali di Basnas itu, aku pernah juga. Jadi ada satu event besar di pondokku itu, yang mana dia itu cuma diadakan 1 tahun sekali di awal semester. Dan itu pasti dari tamu undangan dan juga dari beberapa penyelenggara itu mengundang beberapa tamu undangan yang itu luar biasa. Mungkin dari bupati, wali kota, kemudian ada pimpinan pondok, ada pimpinan cabang. Jadi memang tamu-tamunya itu kan tamu-tamu penting. Mm-mm. Nah, untuk mempersiapkan acara itu, ya itu namanya Pekan Hifdzatul Aras, itu PKA, itu acara pondok yang setiap tahun itu. Nah, untuk menyiapkan acara itu biasanya pemilihan MC itu pasti dilakukan 1 bulan lebih sebelum acara itu dimulai. Hmm. Nah, jadi dari proses seleksi itu kan pasti udah banyak nih yang ikut, udah banyak yang latihan juga gitu. Tapi aku juga nggak tahu waktu di tahun itu tiba-tiba Hamin 2 sebelum acara mulai. Padahal Mm-mm. itu MC-nya udah ditentukan ada 3 MC, MC formal, MC non formal dan juga MC narasi. Tiba-tiba aku dipanggil sama penanggung jawab event tersebut. Ternyata aku disuruh menggantikan MC-MC tersebut gitu. Jadi kayak Hmm. kok bisa gitu padahal kan mereka udah dilatih gitu selama selama 1 bulan gitu tapi mereka tetap bisa percaya lagi ke aku gitu jadi Oh. ada sedih ada senangnya juga gitu karena kan Hmm. kalau sedihnya sebenarnya itu kesempatan orang lain tapi aku harus secara terpaksa secara tidak terpaksa dan secara terpaksa juga aku harus ngambil gitu tapi ya gitu tapi ya, alhamdulillah aku dipercaya itu suatu yang hal yang aku syukuri gitu kan masih ada Hmm. kepercayaan sih. Nah, sebelum yang terakhir deh, coba aku coba tanya lagi satu. Kalau dari Sarah sendiri ada cita-cita nggak sih MC di mana gitu? Mimpi lah, mungkin bisa dibilang. Iya aku pengen banget jadi MC ke Istana Negara Uh, iya iya. jadi aku pengen secara nasional gitu bukan hanya Mm-mm. berkecimpung di yang wedding atau acara-acara biasa gitu tapi aku pengen yang memang acaranya nasional yang memang dihadiri atau dilihat sama orang Indonesia sama beberapa banyak tamu undangan yang penting gitu karena aku merasa kalau semakin kita itu bisa menjadi MC di acara besar berarti kita juga termasuk orang besar gitu kan Oh iya jadi iya. aku pengen pengen aja gitu bergabung dengan orang-orang besar di sana gitu. Hmm. Hmm. Wah, itu nanti jadikan quote ya Chris ya bagus. Ya, memang bagus quote-nya tadi. Aku aja, Bobby aja bilang gitu. Oh iya, Iya. apa Bobby tadi bisikin satu ya. Bobby aja deh. Oh iya, iya. Ini Kak Syarat, apa sebelum kita ke yang pertanyaan itu terakhir. Kalau misalnya MC ini zamannya COVID dulu loh. Zamannya online itu. Nah, itu gimana tantangannya? Kalau tantangan sendiri, kalau jadi MC online itu kita kurang ngena buat ke audiens. Karena kan audiens kita ya online, jadi kita nggak bisa tatap muka ya. Ada Hmm. beberapa hal yang aku itu
merasa hilang gitu dari MC aku karena aku nggak bisa tatap muka ke orang, jadi kurang bicara gitu kan. Kalau MC itu kan seakan-akan kita ngobrol sama audiens gitu. Kalau Hmm. jadi kalau dari online kemarin itu memang itu tantangannya, walaupun kita nggak tatap muka, gimana caranya suara kita, karakter suara kita itu tetap bisa ngena ke audiens. Ya sama kalau Zoom seperti ini gitu kan, gimana caranya suara aku tetap kedengeran kayak aku tuh ngobrol gitu. Hmm, hmm, hmm. Oh, kita ngobrol kok, tenang aja. Iya, bener kok, mau kita ngobrol. Oke deh. Nah, terakhir, pertanyaan terakhir. Tapi masih ada satu lagi nanti terakhir promosi IG, ya, hobi aja ya. Oke. Nah, kalau di Sarah sendiri ada tips triknya apa sih kalau ada orang yang pingin join gini, aku mau belajar MC nih gitu. Gimana? Dari awal gitu. Kalau ya berarti pemula yang benar-benar belum tahu MC gitu ya, Bob Chris. Nah, bener. Nah, Kalau tips and trick itu sebenarnya nggak ada ya namanya tips and trick karena semua itu no instan. Kita harus hmm, menyelami dunia per-MC itu secara proses gitu. Jadi jangan putus semangat buat teman-teman yang mau jadi MC dan pemula. Kita bisa karena semua MC pun juga mulainya dari pemula, mulainya dari yang nggak bisa gitu kan. hmm, Jadi kita harus meningkatkan kepedean kita dulu nih. Pede di sini tuh ya jangan sampai over pede juga ya. Tapi dari sini kita harus belajar buat mengenali suara kita terlebih dahulu. Semisal kalau dulu pertama kali aku jadi MC itu aku belajar teknik vokal. Jadi gimana caranya suara aku itu sama suara aku ngobrol santai itu berbeda gitu. hmm, Kalau udah beda kan otomatis oh ini suara MC gitu. Oh ini suara oh, ngobrol itu kan hmm, kelihatan ya gitu. Jadi dari vokal itu aku belajar vokal A I U E O. Itu aku hmm, belajar A I U E O aja aku 1 minggu itu nggak selesai perkara A I hmm, U E O doang. hmm. Kecuali teknik vokal itu ada beberapa teknik seperti tongue twister. Oh iya, iya, tahu. Teman-teman bisa juga terapin teknik tongue twister dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahkan bahasa lainnya itu pasti ada teknik tongue twister itu biar Hmm, kita nggak belibet waktu ngomong. Kemudian aku juga belajar teknik lion face. Jadi kita mencucu habis itu melebar lagi gitu mulut kita. Nah, itu kan biar mulut kita itu jernih, kemudian lancar gitu ngomongnya. Itu kita harus lion face, kayak kita berteknik smiling voice seperti itu. mencucu itu ya apa? Merengut. Nah, merengut. Soalnya ada yang bukan orang Indonesia soalnya. Takutnya nggak tahu. Oh, Ada gitu. mencucu itu. Heeh. Iya, jadi mulut kita condong ke depan, habis itu kita buka mulut kita lagi. Berkali-kali kayak gitu. Oh, itu latihannya gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, Kecuali ini juga pasti banyak sih teknik-tekniknya yang nggak bisa aku sebutin satu-satu karena oh, saking banyaknya. Tuh, bener, jadi bener. kalau teknik per-MC-an mau dikerjakan secara otodidak, ya kita harus cari-cari skill itu sendiri. Mungkin kita harus ada public figure yang kita suka, kemudian dari YouTube, kemudian kita belajar dari komunitas atau organisasi itu bisa banget teman-teman. Bener-bener bisa belajar itu. Cuma memang lebih enak kalau punya mentor ya, punya coach yang bisa bimbing gitu ya, yang bisa Iya benar. ngarahin, punya komunitas yang bisa bantu, dukung, bisa saling Iya, evaluasi, itu lebih baik. iya benar. Mm-mm. Bobby deh terakhir yang itu promosi G, nah itu. Ya Kak Sarah kan, Bapak bisa itu nge-spill promosi akun IG-nya, siapa tahu ada yang kontak kan lumayan rezeki. Ya boleh teman-teman. Aku siap banget kalau teman-teman mau sharing dan juga belajar, karena selama ini juga banyak teman-teman itu yang nge-DM aku buat belajar atau jadiin aku mentor gitu. Boleh banget kunjungin ke akun Instagram aku @sarahikbar_7. Kalau enggak di akun satu aku lagi di @suaraikbar. Itu bisa banget teman-teman kalau mau tanya tentang MC, public speaking atau dan lain-lain itu terserah gitu kan. Karena aku available banget. Nggak ada biaya apapun ya, gratis. Jadi free DM aja ya teman-teman. Nah itu gak bayar itu loh. Bukan masalah menekankan gak bayarnya, menekankan mau berbagi ilmunya. Ah iya, iya, iya. Iya, Nah itu. karena kita kan semuanya juga keep learning, kita juga masih Ah, belajar. benar, setuju, setuju. Tetap Jadi terus kita belajar. saling memberi. Ya. Hmm.
Jadi satu quote yang menarik tadi dari Sarah, sebenarnya bukan cuma MC aja ya, apapun itu ya sebenarnya bahwa semuanya itu mulai dari pemula gitu, mulai dari dasar. Iya, Bahwa benar. karena itu mulai dari dasar, makanya semuanya orang bisa sebenarnya, semua orang bisa mulai gitu, semua orang bisa belajar. Hanya butuh waktu, butuh sabar gitu untuk Iya, proses itu ya supaya bisa jadi lebih baik. konsistensi dalam latihan ya. Konsistensi. Ya betul, pelatihan terus, konsistensi belajar terus. Gitu. Oke, oke, oke. Makasih Sarah buat sharingnya, pembahasannya cukup di luar ekspektasiku. Karena lumayan bahas teknikal banget. Ada beberapa teknikal juga yang dimasukkan di situ. Gitu. Makasih, makasih. Iya, Makasih, oke. Sarah. Siap, Makasih, siap. Kak Siap, Sarah. Robi, Chris.